Oke, kita akan membahas sekarang tentang analisa kegagalan, failure analysis. Eh, Seperti yang di introduction ini, struktur seperti jembatan, pesawat, komponen-komponen mesin, elemen mesin, dapat gagal pada berbagai macam cara. Maka mode-mode kegagalan itu kemudian kita periksa satu persatu. Ya. Secara umum, kegagalan itu bisa kita kategorikan dengan kegagalan statis failure analysis seperti ini. Kegagalan karena beban dinamis, beban cyclic loading, beban berulang, atau dikenal dengan fatigue failure analysis. Yang berikutnya adalah buckling failure analysis, karena saya jelaskan satu-satu nanti. Yang pertama adalah uh, static failure analysis. Setiap benda yang dibebani secara statis, dia akan mendapatkan tegangan. Nah, berapa yang terjadi tegangan pada benda itu, kita bandingkan dengan kekuatan bahan. Kekuatan bahan ini diuji menggunakan uji tarik. Uji tarik itu uji tarik satu arah. Kita tidak bisa menguji uji tarik itu ke banyak arah karena complicated. Sehingga bagaimana tegangan real yang terjadi, kita justifikasi menggunakan kekuatan bahan yang dihasilkan oleh uji tarik satu arah itu. Nah, sehingga ada beberapa teori tentang static failure analysis ini. Yang pertama adalah teori yang berkaitan dengan benda ductile failure. Nah, ketika bahannya merupakan bahan ductile, maka ada beberapa teori sebenarnya yang dibahas di sini cuma dua, yaitu adalah tegangan geser maksimum shear stress theory atau TRESCA, teori TRESCA, kriteria TRESCA. Dalam teori tegangan geser maksimum itu, tegangan geser maksimum kalau dia sama dengan atau melebihi dari tegangan yield bahan dibagi 2 kalikan faktor keamanannya ini, kalau dia sama dengan atau melebihi itu, maka dia akan terjadi failure, akan mulai yield, akan mulai deformasi plastis. Jadi tegangan geser maksimumnya kita bandingkan dengan tegangan yieldnya. Kalau dia masih di bawah tegangan yieldnya dibagi 2 kali faktor keamanannya itu, berarti dia masih aman. Yang berikutnya adalah teori energi distorsi atau von Mises kriteria. Von Mises Hensky lengkapnya ini. Dulu sering ditulis dengan von Mises Hensky. Tidak tahu akhir-akhir ini cuma ditulis kriteria von Mises. Ini diturunkan berdasarkan energi distorsi. Tapi secara rangkumannya adalah jika tegangan von Mises ekuivalennya dia sama dengan atau melebihi tegangan yieldnya dibagi faktor keamanan, maka benda itu, komponen itu akan gagal, akan mulai terdeformasi permanen. Nah, sehingga ada formulasi khusus bagaimana menghitung tegangan von Mises ini. Itu untuk benda daktil. Untuk benda brittle ada tegangan normal maksimum, teori tegangan normal maksimum. Jadi tegangan normal maksimumnya ke arah ketiga arah 1 2 3, biasanya ke arah X, Y, Z. Kalau tidak peduli dia tarik atau tekan, kalau tarik ya maka kalau dia sudah melebihi tegangan ultimate-nya dibagi faktor keamanannya, maka dia akan gagal secara tarik. Kalau tekan, maka kalau salah satu tegangan tekannya itu kemudian melebihi tegangan ultimate tekannya, maka dia akan gagal. Ya, jadi apa namanya? Secara kesimpulan, secara garis besar, teori tegangan normal maksimum itu ini sangat cocok kalau bendanya brittle. Kalau daktil maka menggunakan teori-teori kegagalan yang dibahas sebelumnya itu tadi. Kemudian kegagalan
fatigue failure analysis. Pembebanan itu bisa jadi tidak statis, dia cyclic, dia berulang. Nah, berulang seperti ini, ya. Kalau dia berulang, maka pembebanannya tinggi, turun, naik lagi, gitu dia berulang. Ada beberapa kuantitas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tegangan maksimumnya, berapa tegangan minimumnya. Nah, maka dia akan bolak-balik tegangan maksimum ke tegangan maksimum lagi. Nah, dari tegangan maksimum minimum kita bisa hitung alternating stress-nya. Alternating stress-nya itu adalah dari rata-rata ke paling tingginya. Jadi tegangan maksimum dikurangi tegangan minimum dibagi 2 itu alternating stress-nya. Sedangkan average stress-nya, tegangan rata-ratanya adalah tegangan maksimum ditambah tegangan minimum dibagi 2 itu tegangan average-nya. Nah, fatigue failure analysis ini didasarkan pada kuantitas-kuantitas ini. Ada beberapa teori tentang fatigue failure analysis ini. Yang pertama adalah teori tentang Soderberg failure criteria. Soderberg mengamati bahwa kegagalan itu terjadi kalau tegangan alternatingnya dibagi tegangan endurance limitnya. Nanti endurance limit saya jelaskan apa. Tegangan alternating dibagi kekuatan endurance limitnya ditambah tegangan rata-rata dibagi tegangan yieldnya. Kalau kombinasi ini lebih dari 1 dibagi safety faktornya, lebih dari 1 maka dia gagal. Kalau untuk tidak gagal maka kombinasi ini harus kurang dari 1 dibagi safety faktor. Itu Soderberg. Terus kemudian ada Goodman failure criteria. Goodman ini sama seperti Soderberg sebenarnya, tapi Goodman mengamati bahwa yang paling mendekati kegagalan fatigue itu dengan rumusan seperti ini. Goodman lebih memilih tegangan ultimate-nya daripada tegangan yield-nya. Berbeda dari Soderberg, dia menggunakan tegangan yield-nya, sedangkan pada Goodman dia menggunakan ultimate-nya. Jadi kombinasi ini kalau kurang dari 1 dibagi safety faktornya maka dia aman. Kalau lebih dari 1 maka dia akan terjadi kegagalan fatigue. Begitu juga ini teori yang ketiga adalah Gerber failure criteria. Gerber failure criteria sama dengan Goodman, menggunakan tegangan ultimate-nya di sini, tapi dia dikuadratkan. Jadi menurut Goodman yang paling mendekati kegagalan fatigue adalah rumusan ini. Pada kondisi-kondisi tertentu dia akan sama dengan Soderberg pada kondisi tertentu ini, karena begitu variasinya kejadian-kejadian real pada kekuatan fatigue ini. Failure endurance limit itu seperti ini. Jadi kalau suatu benda dibebani tegangan ultimate-nya dia tidak perlu cyclic loading, dia sudah akan patah. Begitu juga kalau dibebani secara yield-nya, yield strength-nya, maka dia akan berdeformasi permanen. Kalau dia di bawah tegangan yield-nya, dia aman sebenarnya. Namun, kalau dia dibebani cyclic, berulang, maka dia akan gagal walaupun tegangannya jauh di bawah tegangan yield-nya. Nah, semakin tinggi tegangan yang dibebani, walaupun dia masih di bawah tegangan yield-nya, dia akan patah kalau dia diberi siklus pembebanan. Nah, maka dia akan pada siklus yang rendah dia sudah patah. Kalau kita beri tegangan yang lebih rendah lagi, dia akan lebih lama untuk patah. Nah, sampai pada kuantitas tertentu dari tegangan yang dibebaninya itu, dia akan lama patahnya. Atau secara teori dia tidak patah-patah. Maka ini yang dinamakan endurance limit. Endurance limit itu adalah tegangan yang bisa diberikan kepada benda sehingga dia akan berumur lama, tidak patah, tidak gagal walaupun dia menerima beban siklus pembebanan seperti ini. Jadi itu adalah fatigue failure analysis. Yang berikutnya adalah buckling failure analysis. Buckling ini terjadi kalau strukturnya itu ramping. Kalau strukturnya dimensi ke arah melintang dibandingkan ke arah longitudinal, itu perbandingannya besar.
Jadi searah melintangnya kecil, searah longitudinalnya besar. Artinya strukturnya itu ramping. Nah, kalau ramping, terus dibebani tekan, dia akan buckling. Nah, jadi buckling itu terjadi kalau pembebanannya tekan, compression stress, dan dia strukturnya ramping. Ramping itu pun juga akan banyak definisi-definisinya, kriteria-kriterianya. Maka yang paling penting adalah kalau dia kena kompresi, ada kemungkinan dia buckling. Tapi kalau kena tension, tarik, dia tidak akan buckling karena bebannya tarik. Buckling sangat dipengaruhi oleh bentuk geometri strukturnya seperti ini. Slanted structure, slanted komponen, komponennya ramping seperti ini, kemudian dia dibebani kompresi. Ya. Maka dia akan buckling seperti ini. Buckling banyak mode-modenya. Misalnya bentuknya seperti ini, mode 1, mode 2-nya seperti ini. Yang kita perlukan ketika buckling ini adalah analisis berapa beban kritis untuk terjadi buckling mode seperti ini misalnya. Sehingga kita tidak bebani dengan sama dengan beban kritisnya itu atau bahkan lebih. Nah, kita hindari itu. Karena apa? Karena kalau dibebani situ maka dia mulai terjadi buckling. Nah, seperti ini, mode seperti ini memerlukan beban berapa untuk terjadi mode seperti ini. Maka itulah beban critical bucklingnya untuk mode seperti ini. Kita cek beban yang realnya berapa. Kalau dia sama atau lebih besar dari salah satu mode bucklingnya, maka dia akan terjadi buckling. Itu buckling. Nah, dan buckling sangat dipengaruhi juga oleh kondisi tumpuan. Misalnya jepit gitu, atas jepit, bawah jepit, maka berbeda kalau dia ditumpu roll. Nah, maka yang ditumpu roll akan lebih mudah untuk terjadi buckling. Beban kritisnya lebih rendah dibandingkan yang jepit. Yang jepit akan lebih besar beban kritisnya. Artinya dia masih bisa menampung beban yang lebih besar sebelum terjadi buckling dibandingkan dengan yang ditumpu roll. Misalnya begitu. Nah, untuk latihannya kita menggunakan struktur ini, struktur seperti ini ramping, ya, ramping, panjang dan dimensi ke arah cross seksionalnya ini kecil dibandingkan ke arah longitudinalnya, sehingga benda seperti ini sangat mungkin terjadi buckling ke sana. Nah, ini dibebani tekan di atas dan diberi tumpuan jepit fix support di bawah. Nah, terus seperti ini, kemudian dia dianalisa secara statis. Nah, ini ya. Dianalisa deformasinya, total deformasinya yang besar ini karena di sini dijepit, di sini dibebani. Nah, maka deformasinya yang besar di sini memang. Terus kemudian dibebani dihitung tegangannya, vormisisnya misalnya. Ternyata vormisisnya di sini. Nah, kita lihat, kita bandingkan vormisis ini dengan tegangan liatnya. Kita cari informasi tegangan liat bahan yang digunakan berapa. Atau di sini sudah pakai safety factor. Jadi kita lihat safety factor yang paling kecil itu adalah 1,1 di sini. Jadi ini masih lebih besar lebih kecil dari tegangan liatnya. Jadi kalikan 1,1 untuk bisa sama dengan tegangan liatnya. Jadi ini masih aman dari kegagalan statis. Kemudian ini dianalisis dengan fatigue failure. Dari fatigue failure kemudian dibebani siklus dengan teori Goodman ini, kemudian fully reverse artinya tekanannya itu plus minus sekian yang diberi tekanan itu tadi. Terus kemudian dia hitung umurnya. Terus kemudian dia bandingkan dengan umur yang di setting itu, dengan ini menggunakan teori Goodman, teori yang pakai tegangan ultimate itu tadi. Sehingga ini siklus terkecilnya dia rusak di daerah sini, dia akan rusak pada siklus sekian. Nah, sedangkan ini adalah safety faktornya. Kita lihat bahwa safety faktornya kurang dari
1, kurang dari 1, maka ini terjadi kegagalan secara faktik. Setelah itu kita uji, kita analisis dari bucklingnya. Dari bucklingnya kita lihat. Nah, ini mode 1, mode 2, mode 3. Untuk terjadi mode 3, dia tegangan yang beban yang ada sekarang harus dikalikan 5, sekian. Artinya apa? Beban yang sekarang jauh lebih kecil dari critical buckling untuk mode 3. Untuk mode 2, critical buckling load-nya adalah beban yang sekarang dikalikan 2, jadi kalau diberi beban 2 kalinya yang sekarang, maka terjadi buckling mode seperti ini. Yang ini adalah mode 1. Multiple load-nya adalah dikalikan 0,7. Artinya apa? Beban yang sekarang lebih besar dari critical buckling-nya. Artinya apa? Beban sekarang sudah memungkinkan untuk terjadi buckling seperti ini. Jadi dia akan gagal dari segi buckling-nya. Rangkumannya adalah dia tidak gagal dari tegangan statisnya, karena tegangan statisnya jauh di bawah tegangan yield-nya. Terus dia gagal dari fatigue failure-nya, karena umur fatigue-nya di sini itu akan jauh dari umur yang diberikan, yang dirancang. Dia gagal di daerah sini. Daerah sini safety faktornya kecil. Dari segi buckling, dia terjadi buckling mode 1. Dia sudah terjadi buckling mode 1 dengan beban sekian. Karena beban kritisnya jauh di bawah itu untuk terjadi buckling 1. Itu adalah pengantar dari failure analysis. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana melakukan analisis kegagalan menggunakan ANSYS ini. Oke.